Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MAN Kota Surabaya, kelas 11 MIPA 1, akan mempresentasikan salah satu materi fikih, yaitu materi zina. Tim kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah Alia Pratiwi, absen 13 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Azikri, absen 22, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyuni, absen 30, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Satrio Ahmad Faiz, absen 34, kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi zina kali ini akan diawali dengan penjelasan peta konsep terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama yang akan kita pelajari adalah pengertian daripada perbuatan zina, kemudian status hukum perbuatan zina, yang ketiga, dasar penetapan hukum zina, yang keempat yaitu macam-macam zina dan hadnya, dan yang terakhir, hikmah diharamkannya perbuatan zina. Baik, kalau begitu kita mulai penjelasannya, yakni yang pertama adalah pengertian daripada perbuatan zina. Secara bahasa, zina diambil dari bahasa Arab az-zina, yang artinya berbuat fajir, atau nista ataupun keji. Sedangkan secara istilah atau secara syariat, zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat. Dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Maksud dari perempuan yang mendatangkan syahwat adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, baik yang dewasa, yang sudah baligh maksudnya, ataupun yang masih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persetubuhan dengan hewan ataupun mayat tidak bisa dikategorikan perbuatan zina. Pelaku tindak keji tersebut tidak dikenakan had zina. Walaupun demikian, hakim atau penguasa berhak atau boleh mentakzir, yaitu menghukum dengan pertimbangan maslahah, hingga pelaku jera dan menyadari bahwa perbuatan menyetubuhi hewan atau mayat adalah tindakan haram yang harus dihindari. Adapun maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Sedangkan maksud dari bukan karena syubhat, yaitu perzinaan yang terjadi bukan karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubuhi adalah pasangan yang sah untuknya, atau istrinya misalnya. Namun jika seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan yang ia kira adalah istrinya, maka had zina tidak berlaku untuknya. Status hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sehingga, bila mana seseorang mendekati zina saja sudah diharamkan, maka melakukan perbuatan zina hukumnya sudah pasti haram dan bernilai dosa besar. Dalam hadis-hadis lain, juga banyak
menerangkan tentang keharaman zina. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi i'dhamu 'indallah qala an taj'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka qala qultu lahu inna dzalika li'azim qala qulta thumma ayyu qal thumma an taqtula waladaka makhafata ay yut'am ma'aka qala qultu thumma ayyu qala thumma an tuzaniya halilata jarika, yang maknanya, saya Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia menciptakan kamu. Saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dalil-dalil tersebut yang menguatkan status hukum zina adalah haram dan termasuk bernilai dosa besar. Baik, berikutnya kita masuk pada materi dasar penetapan hukum zina. Yang ketiga, dasar penetapan hukum zina. Dasar penetapan hukum zina ada dua. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan yang kedua adalah pengakuan pelaku zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati yaltinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji atau berzina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Surat An-Nisa ayat 15. Pengakuan pelaku zina sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berikut ini. An Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulam min aslam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaddasu annahu qad zana fasyahida ala nafsi arba'a syahadati fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad uksin. Rawahul al-Bukhari. Artinya, dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan 4 kali. Kemudian Rasul menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muhsan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat dilakukan had zina dalam penetapan hukum zina. Ada 2 dasar penetapan hukum zina. Penetapan hukum zina akan dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Dan yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had.
telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Yang keempat, macam-macam zina dan hadnya. Macam-macam zina dan hadnya. Dalam kajian fikih, zina dapat dibedakan menjadi dua, antara lain. 1. Zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan seorang yang sudah menikah, mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. 2. Zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan, baik laki-laki maupun ataupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghairu muhsan dikenai had berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu was-sani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waliyashhada 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Shadaqallahul Adzim. Quran Surat An-Nur urutan ke-24 ayat 2. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. 2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. 3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. 4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nah, itu tadi pembahasan fikih mengenai perihal zina dan hadnya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga kita semua terhindar dari segala macam bentuk zina. Sekian dari kami. Bila ada ucapan yang kurang berkenan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.